Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yunantika Syarah Rahmudi dengan NIM 2410911220045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal. Yang pertama, kita membaginya menjadi 3 topik. Yang pertama topik 1 yaitu anatomi muskuloskeletal di regiotoraksis. Kemudian topik 2, membri superioris. Yang ketiga ada vascularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Anatomi muskuloskeletal adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, termasuk tulang, otot, sendi, dan ligamen, yang semuanya bekerja bersama untuk memberikan dukungan, gerakan, dan stabilitas pada tubuh. Sistem ini juga melibatkan saraf yang mengontrol fungsi otot dan sendi. Pemahaman mengenai regiotoraksis atau dada, membri superioris atau anggota tubuh atas, vascularisasi atau sistem peredaran darah, dan inervasi atau sistem saraf sangat penting dalam fisiologi tubuh manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang regiotoraksis terlebih dahulu atau bagian dada. Regiotoraksis atau dada merujuk pada bagian tubuh manusia yang terletak di antara leher dan abdomen, meliputi daerah dada yang berfungsi sebagai ruang bagi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dalam konteks anatomi, regiotoraksis adalah wilayah yang memiliki struktur tulang, otot, pembuluh darah, saraf, serta berbagai organ yang sangat penting untuk fungsi tubuh. Nah, gambar ini tuh gambar keseluruhan dari toraksis. Jika kita lihat pada bagian ini tuh, ini kalau kita lihat dari depan, dan ini kalau kita lihat dari belakang. Nah, coba dilihat di sini ada atlas, ada aksis, dan ada banyak macamnya sini. Nah, kita lanjut ke kolumna vertebralis. Nah, kolumna vertebralis atau lebih dikenal dengan nama tulang belakang adalah salah satu struktur paling penting dalam tubuh manusia. Ini adalah bagian dari sistem rangka yang terdiri dari serangkaian tulang yang disebut vertebra, yang membentuk kolom yang vertikal dari pangkal tengkorak hingga panggul. Kolumna vertebralis memiliki fungsi utama untuk memberikan dukungan struktural, melindungi sumsum tulang belakang, dan memungkinkan mobilitas tubuh. Nah, coba kita lihat strukturnya terlebih dahulu. Strukturnya itu yang pertama, ini ada vertebra cervical atau leher. Ini tuh ada 7 vertebra. Nah, ini 1 sampai 7. Kemudian posisinya itu bagian atas tulang belakang terletak di leher. Nah, fungsinya dari vertebra cervical atau leher ini sendiri itu yaitu yang pertama menyokong kepala dan memungkinkan pergerakan kepala seperti menoleh, menunduk, dan memutar. Kemudian jika kita lihat di bagian ini tadi kan ada atlas sama aksis. Nah, kalau si atlas itu berfungsi untuk menopang kepala dan memungkinkan pergerakan kepala ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau untuk aksis sendiri, dia itu memungkinkan perputaran kepala ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau untuk ciri khas dari vertebra cervical sendiri, yang bagian ini, yang 1-7 ini tuh, yaitu memiliki foramen transversarium, yaitu lubang kecil di sisi vertebra untuk melalui pembuluh darah yang memasuk darah ke otak. Tuh, terus lanjut ada vertebra torakal atau dada. Nah, ini tuh jumlahnya ada 12 vertebra. Nah, letaknya terletak di bagian tengah tulang belakang, menghubungkan tulang belakang dengan tulang rusuk. Fungsi dari vertebra torakal atau dada ini yaitu yang pertama menghubungkan tulang belakang dengan tulang rusuk, memberikan perlindungan pada organ-organ vital dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Kemudian, vertebra torakal ini lebih stabil dibandingkan vertebra cervical karena mendukung sebagian besar struktur tubuh bagian atas dan tidak sefleksibel bagian leher atau punggung bawah.
Nah, ciri khas dari vertebra torakal ini sendiri yaitu setiap vertebra torakal memiliki fovea costalis yang berfungsi untuk menyambung dengan tulang rusuk. Lanjut, ini ada vertebra lumbal atau panggung bawah. Ini jumlahnya ada 5 vertebra, terletak di bagian bawah tulang belakang sekitar punggung bawah. Kemudian kalau untuk fungsinya, yang pertama itu untuk menanggung sebagian besar beban tubuh saat kita berdiri, berjalan, atau mengangkat benda. Kemudian dapat juga membantu fleksibilitas dan mobilitas tubuh, memungkinkan kita untuk membungkuk, memutar, dan melenturkan tubuh. Ini bagian yang 5 ini, vertebra lumbal. Ini sampai ini. Terus kalau untuk ciri khasnya sendiri, vertebra lumbal itu lebih besar dan lebih kuat karena tugasnya yang berat dalam menahan beban tubuh. Terus lanjut, kemudian ada sternum. Sebelumnya tetap di ini dulu, di kolumna vertebralis. Untuk fungsinya yang pertama, dukungan struktural. Kolumna vertebralis menyediakan dukungan utama untuk tubuh, menjaga tubuh tetap tegak, dan memungkinkan pergerakan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, dapat juga melindungi sumsum tulang belakang. Terus, dapat juga digunakan untuk fleksibilitas dan mobilitas. Nah, kalau untuk masalah yang dapat terjadi pada kolumna vertebralis itu seperti hernia cakram, kemudian spondylosis, skoliosis, dan fraktur vertebra. Lanjut, kita ke sternum atau tulang dada. Sternum atau yang lebih dikenal sebagai tulang dada adalah tulang panjang dan pipih yang terletak di bagian depan dada, tepat di tengah-tengah tubuh. Sternum memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi organ vital dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru, serta berfungsi sebagai titik perlekatan bagi beberapa otot dan tulang rusuk. Sebagian bagian dari rangka toraks, sternum juga membantu dalam pergerakan pernapasan dan memberikan stabilitas bagi tulang rusuk yang mengelilingi dada. Nah, kalau untuk anatomi dari sternum sendiri, dapat kita lihat yang pertama ada manubrium. Manubrium itu tuh bagian atas sternum yang berbentuk segitiga dan lebih tebal. Ini kan bentuknya segitiga. Terus, manubrium itu berfungsi sebagai titik pertemuan antara sternum dan tulang clavikula atau tulang selangkang, serta beberapa tulang rusuk pertama. Kemudian, pada manubrium terdapat juga jugular notch yang terlihat jelas pada bagian depan leher dan dapat dirasakan. Nah, anatomi selanjutnya ada corpus sterni. Mana corpus sterni? Nah, ini corpus sterni. Corpus sterni adalah bagian tengah yang lebih panjang dan rata. Ini adalah bagian terbesar dari sternum dan tempat di mana sebagian besar tulang rusuk kedua hingga ketujuh bergabung dengan sternum melalui cartilago costalis atau tulang rawan tulang rusuk. Nah, fungsi utamanya dari corpus sterni adalah untuk memberikan stabilitas pada toraks dan melindungi organ vital. Kemudian ada processus xiphoideus. Nah, ini bagian bawah sendiri. Bagian bawah dari sternum yang lebih kecil, berbentuk segitiga dan bisa bervariasi dalam ukuran serta bentuk antara individu. Jadi setiap individu itu beda-beda. Nah, meskipun terlihat kecil, ini tuh juga penting untuk perlekatan beberapa otot pernapasan dan otot abdomen. Nah, kalau untuk fungsinya dari sternum sendiri itu dapat digunakan untuk perlindungan organ vital, terus penopang tulang rusuk, mendukung pergerakan pernapasan dan perlekatan otot. Nah, terus ini tentang otot pada toraksis. Nah, otot-otot dalam toraks atau dada berperan penting dalam pernapasan, stabilitas tubuh bagian atas,
serta pergerakan lengan dan bahu. Otot interkolasis yang terletak di antara tulang rusuk berfungsi mengangkat dan menurunkan tulang rusuk saat pernapasan. Diafragma, otot utama pernafasan, memisahkan rongga dada dan perut dan memungkinkan udara masuk ke paru-paru saat berkontraksi. Tuh, lanjut ke bagian vaskularisasi atau sistem peredaran darah. Nah, ini tuh berkaitan dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan ada arteri sama vena. Nah, kita bahas yang bagian vena terlebih dahulu. Nah, ini bagian vena. Jadi kalau untuk di bagian vena sendiri itu aorta dari thoracis interna berhubungan melalui intercostales. Kemudian pembuluh-pembuluh ini tuh mengalirkan darah ke dinding toraks dan abdomen. Tuh. Terus pembuluh darah yang kedua itu ada vena. Nah, vena penampakannya seperti ini. Kalau di vena ini tuh vena cava superior dan inferior itu dihubungkan oleh vena lumbalis, hemiazygos dan azygos. Nah, ini hemiazygos, nah ini azygosnya. Jadi itu yang menghubungkan antara vena cava superior dan inferior. Terus kita masuk ke inervasi atau sistem saraf. Nah, sebenarnya kalau untuk sistem saraf sendiri, bagian toraks itu banyak, ada beberapa, tapi aku bakal ngejelasin tentang saraf vagus dan saraf phrenicus. Nah, yang pertama ada saraf vagus. Saraf vagus tuh ini, yang ini. Nah, saraf vagus itu memiliki hubungan yang erat dengan toraks karena saraf ini melewati dan menginervasi beberapa organ penting yang berada dalam rongga dada, termasuk jantung dan paru-paru. Nah, kalau untuk hubungan dari saraf vagus dengan toraks sendiri itu dapat kita lihat dari ini. Sebentar, kalau awalnya itu tuh setelah kan saraf vagus itu tuh diproduksi atau dihasilkan di medula oblongata. Jadi setelah keluar dari otak, saraf vagus itu bergerak menuju toraks atau rongga dada. Dalam perjalanan ini, saraf vagus melewati leher dan kemudian masuk ke rongga toraks melalui mediastinum atau ruang di antara paru-paru. Itu. Nah, kalau biar lebih jelasnya ini saraf vagus. Kemudian di rongga toraks, saraf vagus berfungsi untuk menginervasi berbagai organ vital termasuk jantung, paru-paru dan beberapa organ pencernaan. Nah, terus kita lanjut ke ini setelah itu kan ada tadi kan selain saraf vagus itu ada saraf phrenicus. Nah, saraf phrenicus sendiri itu berasal dari medulla spinalis pada plexus cervicalis dan turun di bagian anterior ke leher menuju otot pemandu. Kemudian phrenicus ini tuh berjalan di anterior ke akar paru dan turun bersama fasa perikardia di antara perikardium dan pleura mediastinalis ke diafragma. Tuh. Terus kita bahas ke bagian topik kedua yaitu membri superioris. Nah, membri superioris itu atau anggota tubuh atas merujuk pada bagian tubuh manusia yang terdiri dari struktur-struktur yang membentuk lengan dan tangan, serta daerah sekitarnya. Ini termasuk tulang, otot, sendi, saraf, dan pembuluh darah yang mendukung berbagai gerakan tubuh, seperti mengangkat, menggenggam, dan meraih objek. Nah, ini untuk gambar umumnya. Nah, di sini tuh dapat kita lihat ada clavikula, scapula. Nah, sebenarnya apa aja sih mereka itu? Nah, clavikula adalah tulang yang terletak di bagian depan bahu, menghubungkan sternum atau tulang dada dengan scapula atau tulang berikat.
Clavicula sendiri itu berfungsi sebagai penyangga yang menghubungkan ekstremitas atas dengan sisa tubuh. Nah, ini tuh clavicula. Kemudian ada scapula atau tulang belikat. Nah, scapula atau tulang belikat adalah tulang segitiga yang terletak di bagian belakang bahu. Scapula itu berfungsi sebagai tempat perlekatan otot-otot yang menggerakkan lengan dan juga menyediakan sendi bagi lengan untuk berputar. Kemudian ada humerus. Humerus adalah tulang panjang yang berada di lengan atas. Humerus menghubungkan scapula dengan radius dan ulna pada siku. Nah, ini ada radius, ada ulna. Radius yang ini adalah tulang lengan bawah yang terletak di sisi ibu jari. Ini, ibu jari. Nyambungnya ke ibu jari. Nah, radius ini tuh berfungsi untuk memungkinkan rotasi tangan. Radius bekerja bersama dengan ulna untuk memberikan gerakan pada pergelangan tangan dan lengan bawah. Nah, kalau untuk ulna sendiri adalah tulang yang terletak di sisi kelingking. Nah, ini tuh nyambungnya di kelingking. Kalau si radius tadi nyambungnya ke ibu jari, kalau ulna itu nyambungnya ke kelingking. Tuh. Terus di sini ada tulang karpal dan metakarpal. Kalau karpal ini tuh tulang pergelangan tangan. Kalau metakarpal itu tuh tulang telapak tangan. Terus ada juga tulang jari. Nah, tuh. Kalau untuk fungsinya sendiri, tulang ekstremitas atas itu tuh berfungsi untuk mobilitas dan perlindungan. Perlindungan apa? Untuk melindungi pembuluh darah dan saraf. Tuh. Terus kita lanjut ke otot-otot yang ada di ekstremitas atas. Nah, ini coba dilihat nih, banyak banget otot-ototnya. Nah, mulai dari ini banyak banget. Nah, yang mana otot-otot yang banyak ini bekerja sama secara sinergis untuk memungkinkan pergerakan yang efektif dan efisien. Fungsi gerakan tubuh, terutama pada lengan dan tangan, membutuhkan koordinasi yang tepat antar berbagai kelompok otot di bahu, lengan, dan lengan bawah, pergelangan tangan, serta jari. Nah, kerjasama otot-otot ini tidak hanya memfasilitasi pergerakan, tetapi juga memberikan stabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk berbagai aktivitas. Tuh, jadi otot sebanyak ini tuh bekerja sama untuk memberikan stabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk berbagai aktivitas. Gitu. Lanjut ke bagian pembuluh darah atau vakularusasi di ekstremitas atas. Nah, yang pertama ini bagian arteri. Nah, arteri ini juga banyak dibagi-bagi. Arteri ekstremitas atas dibagi jadi cabang-cabangnya, cabang aksilaris, cabang brachialis kayak gitu, cabang radialis, banyak intinya. Nah, terus arteri aksilaris itu merupakan lanjutan dari arteri subclavia dan terbentang dari fossa 5 sampai batas inferior. Tuh. Nah, terus pada lengan atas, arteri aksilaris itu berlanjut menjadi arteri brachialis dan berjalan bersama dengan medianus di dalam sulcus bicipitalis. Medialis untuk memasuki fossa cubitalis dari arah medial, dan di tempat inilah mereka ini terbagi menjadi dua, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Tuh, jadi dibagi jadi dua, arteri radialis dan arteri ulnaris. Tuh. Lanjut ke bagian vena. Kalau tadi kan kita ngebahas tentang arteri, ini kita ngebahas tentang vena. Jadi sistem vena superficialis lengan terdiri dari dua kelompok besar vena yang mengumpulkan darah vena dari tangan. Pada bagian dorsal ibu jari, vena capitalica antebrachii mengumpulkan darah dari jaringan vena dorsal tangan dan berjalan pada sisi ventral radial
lengan bawah sampai fossa cubitalis untuk bergabung bersama dengan vena basilica anterobrachii melalui vena mediana cubiti. Tuh. Nah, bisa kita lihat di sini banyak banget pembagiannya. Kemudian kita masuk ke inervasi atau sistem saraf di ekstremitas atas. Nah, ini tuh kalau kita lihat dari pembagiannya. Nah, ini kan lengan atas. Nah, ini lengan bagian atas, ini lengan bagian tengah, terus ini lengan bagian bawah. Nah, kalau untuk ini sendiri, coba kita lihat di bagian ini. Nah, saraf cutaneus brachiolateralis superior, nah yang ini itu merupakan cabang sensorik terminal saraf axillaris. Saraf ini tuh menembus fascia pada tepi inferior. Tuh. Terus kalau untuk yang bagian bawah ini tuh ada, nah ini vena cephalika. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Nah, kalau yang ini tuh pada bagian dorsal ibu jari, pada bagian belakang ibu jari itu ada vena cephalika anterobrachii. Nah, ini vena cephalika anterobrachii itu nanti keluar dari jaringan vena superficialis dan kemudian berjalan pada sisi radial dan ventral lengan bawah. Sementara vena basilica anterobrachii berjalan terus dari dorsum ulna tangan menuju ke sisi ulna ventral lengan bawah. Nah, ini basilica anterobrachii. Nah, kalau misal vena cephalika anterobrachii itu keluar dan kemudian berjalan pada sisi radial dan ventral. Nah, ini tuh keluar kemudian berjalan ke sisi radial dan ventral. Kalau ini vena basilica anterobrachii itu berjalan terus dari dorsum ulna tangan menuju ke sisi ulna ventral lengan bawah. Tuh. Kemudian kalau untuk ini tuh pada bagian dorsal ibu jari. Nah, ini vena cephalika anterobrachii. Nah, ini vena cephalika anterobrachii itu keluar dari jaringan vena superficialis pada dorsum tangan, dan vena basilica anterobrachii, ini vena basilica anterobrachii itu keluar pada vena-vena dorsum ulna tangan. Nah, kalau yang ini tuh keluar pada dorsum tangan. Kalau yang ini vena basilica anterobrachii itu keluar pada vena-vena dari dorsum ulna tangan. Dorsum tangan, ulna tangan. Tuh, jadi perbedaannya gitu. Kalau vena cephalika anterobrachii itu keluar dari jaringan vena superficialis pada dorsum tangan. Kalau vena basilica anterobrachii itu keluar pada vena-vena dari dorsum ulna tangan. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau untuk kesimpulan, jadi anatomi muskuloskeletal itu menunjukkan bahwa sistem otot dan tulang bekerja secara terkoordinasi untuk pergerakan tubuh, stabilitas, dan fungsi vital seperti pernapasan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, mulai dari kayak ototnya, kemudian pembuluhnya, pembuluh darahnya, kemudian ada juga sarafnya. Nah, semua itu tuh berperan dalam mengontrol gerakan dan bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi saling bekerja sama. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.